Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat sehat Rumah Sakit Lotti Medical Center dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik. Pada kesempatan hari ini ada sesuatu yang baru dari Rumah Sakit Lotti Medical Center tentunya, yaitu kita mengadakan acara talk show, bincang sehat bersama pakar tentunya. Ini kali pertama dilakukan oleh Rumah Sakit Lotti Medical Center, tapi mudah-mudahan ini bukan yang terakhir juga, melainkan sebagai pembuka dari talk show atau bincang sehat berikutnya begitu. Jadi untuk tahu lebih lanjut mengenai update informasi-informasi mengenai Rumah Sakit Lotti Medical Center, para sahabat bisa mengikuti akun sosial media Rumah Sakit, di antaranya Instagram di @lottimedicalcenter, kemudian di Facebook di Rumah Sakit spasi LMC, atau teman-teman atau para sahabat juga bisa mengunjungi website rumah sakit di www.lottimedicalcenter.com. Atau bagi para sahabat yang ingin mendaftarkan keluarganya atau mendaftar sendiri ke poliklinik rawat jalan, para sahabat bisa langsung mendaftarkan via WA di nomor 0859 3098 1134.
Baik, kembali ke topik. Jadi pada siang hari ini kita akan berdiskusi ya, bincang sehat bersama pakar, bersama narasumber kita. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah Pak Dr. Fakhrul Razi, spesialis penyakit dalam, dan saya sendiri Alfian Hari Gunawan sebagai moderator. Topik yang kita bahas pada siang hari ini yaitu tentang hepatitis B khususnya. Berhubung memang pada tanggal 4 sampai tanggal 12 Oktober kemarin merupakan Pekan Peduli Hepatitis B. Jadi untuk memperingati itu, pada diskusi siang hari ini kita akan mengangkat topik tentang hepatitis B. Sebenarnya penyakit hepatitis B ini sudah banyak diketahui oleh orang, cuman tidak sedikit juga yang tidak mengetahui, dan sehingga tersebar berbagai mitos tentang penyakit hepatitis B itu sendiri. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, untuk mengupdate informasi-informasi mengenai hepatitis B, untuk menyingkirkan mitos-mitos yang beredar di masyarakat, jadi pada siang hari ini kita akan kupas tuntas. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi pada siang hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan biografi singkat dari narasumber kita tentunya. Oke, baik. Jadi ini biografi singkat dari narasumber kita. Nama Dr. Fakhrul Razi, SPPD, spesialis penyakit dalam. Tempat tanggal lahir di Mataram, tanggal 28 Februari 1984. Agama Islam, status sudah menikah. Dan pendidikan beliau yaitu Sekolah TK Aisyah Mataram tahun 1987 sampai 1989. Kemudian SDN nomor 21 Mataram tahun 1989 sampai 1995. Kemudian SMPN 2 Mataram tahun 95 sampai 98. SMAN 1 Mataram tahun 1998 sampai 2001. Kemudian beliau melanjutkan kuliah di perguruan tinggi Fakultas Kedokteran UNER ya, tahun 2001 sampai 2007, dan melanjutkan spesialis ilmu penyakit dalam di UNER juga tahun 2011 sampai 2017. Alamat beliau di Kekalik Baru, Mataram. Kemudian email frazi93@gmail.com. Itulah sedikit tentang biografi dari narasumber kita pada siang hari ini. Jadi untuk menyingkat waktu, kita bisa undang ke tengah-tengah kita narasumber kita, Pak Dr. Fakhrul Razi, dipersilahkan. Oke, bagaimana kabarnya Pak Dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Dokter di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Jadi tentunya seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pada siang hari ini kita akan membahas tentang hepatitis B, karena mengingat tidak sedikit juga yang belum mengetahui tentang hepatitis B ini, dan banyak mitos-mitos yang beredar yang tentunya tidak benar di tengah masyarakat tentang penyakit ini. Dan untuk sekaligus memperingati Pekan Peduli Hepatitis B yang jatuh pada minggu kemarin dari tanggal 4 Oktober sampai tanggal 12 Oktober. Baik Pak Dokter, mungkin bisa kita mulai saja begitu ya, supaya penonton tidak penasaran begitu. Dan saya pesankan sekali lagi bagi para penonton untuk jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya di kolom live chat yang ada di layar teman-teman. Baik. Mungkin saya bisa langsung Pak Dokter, nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan nanti Pak Dokter bisa memberikan jawabannya begitu Pak Dokter. Baik, yang pertama, hepatitis B itu penyakit apa sih Pak Dokter sebenarnya?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi kita bicara tentang hepatitis B. Hepatitis B itu merupakan radang pada liver atau hati ya. Jadi penyebabnya banyak. Terutama di Indonesia penyebabnya adalah virus ya, virus. Bisa juga hepatitis itu disebabkan oleh obat-obatan, perlemakan hati, alkohol, ataupun kuman-kuman lain, bakteri seperti sifilis ya, ataupun parasit ya, seperti amuba, itu bisa menyebabkan hepatitis. Tapi kebanyakan di Indonesia radang hati atau hepatitis ini prevalensinya terbanyak oleh virus, terutama hepatitis B, sehingga menjadi endemis. Terima kasih. Tanda gejala yang bisa kita lihat dari orang-orang yang menderita hepatitis B ini, begitu Pak Dokter, seperti apa? Tanda dan gejalanya yang paling utama biasanya karena livernya ada gangguan. Yang paling sering kita lihat adalah kuning, terutama pada matanya. Ini karena peningkatan daripada bilirubin ya, bilirubin di dalam darah. Jadi matanya kuning, kadang-kadang seluruh badannya juga kuning kalau berat. Kemudian disertai juga ada tanda-tanda gejala inkonstitusional berikutnya seperti mual, muntah, nafsu makan menurun, ada demam-demam tapi tidak terlalu tinggi ya. Karena memang liver atau hati ini berfungsi berguna untuk detoksifikasi ya, produksi daripada protein. Apabila dia terjadi gangguan, maka akan terjadi gangguan gejala inkonstitusional seperti ya, panas tadi, mual, muntah, nafsu makan menurun. Jadi yang paling utama biasanya yang paling sering kita lihat adalah pasiennya kuning, terutama matanya ya. Kemudian juga bisa kalau dia tahap lanjut, kadang-kadang BAB-nya ya, BAB-nya putih seperti depur atau ini kencingnya seperti teh, seperti itu. Selanjutnya adalah jadi tadi sudah disebutkan sama Pak Dokter bahwa penyebab hepatitis B ini adalah secara umum virus, Pak Dokter, begitu ya. Kemudian kalau boleh tahu virus ini bersarangnya di mana, Pak Dokter? Maksudnya tinggalnya di mana di dalam tubuh kita, Pak Dokter? Iya, untuk virus ini sebelum masuk ke dalam tubuh dia akan mengalami masa inkubasi. Jadi masa inkubasinya memang agak lama, bisa sampai 3 bulan. Penularan daripada hepatitis B ini biasanya melalui kontak darah, bisa juga melalui cairan tubuh, apalagi seks seperti itu, atau terkena jarum suntik bagi para petugas kesehatan. Jadi terutama cairan tubuh, yang paling sering mungkin darah ya. Kemudian virus hepatitis B ini memang masuk lewat darah. Dia paling banyak ditemukan terutama di di cairan-cairan ya, di cairan tubuh, cairan vagina ya. Kemudian kalau saya juga di air ludah juga. Maka pasien-pasien hepatitis B ini kita perlu untuk pencegahannya juga, jangan sampai makannya samaan ya, satu piring apa-apa, dan itu bisa nanti menular lewat dari sana. Jadi sendirikan perkakas makannya, sabun mandinya, kemudian handuknya, untuk menghindari kontak lewat cairan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu jadi kalau misalkan orang sudah terpapar, artinya sudah positif hepatitis B, komplikasinya bisa ke mana saja gitu, Pak Dokter. Jadi bisa artinya setelah dia terinfeksi akan menjadi apa gitu nanti, Pak Dokter. Jadi saya ulang lagi, penularan hepatitis B itu ada 2. Ada yang sifatnya horizontal, ada yang vertikal ya. Horizontal itu misalnya yaitu tadi hubungan seks, kena jarum suntik ya, kemudian ya penasunnya orang narkoba yang begitu ya, seperti itu. Ada juga yang lebih banyak, pertama vertikal, yaitu pada ibu hamil yang menderita hepatitis B menularkan kepada anaknya. Ini yang lebih banyak. Nah, ini yang lebih banyak. Maka sekarang
dari Kemenkes itu menganjurkan setiap ibu hamil wajib memeriksa hepatitis B dan HIV, ya, karena untuk mencegah penularan. Ini tidak main-main ya. Jadi memang dari Kemenkes, dari WHO juga sudah menganjurkan dari 2010 untuk eradikasi hepatitis B ini. Jadi targetnya 2030 harus dieliminasi hepatitis B, ya, sampai di PBB juga, ya. Tahun 2010 Menteri Kesehatan kita yang sudah meninggal, ya, Dr. Endang Sedia Yuningsi itu juga dia ikut menginisiasi agar hepatitis ini dijadikan hari lahir. Jadi sejak tahun 2010 ada hari lahir hepatitis B, tanggal 28 Juli 2010 mulai itu, ya. Habis itu dibawa ke WHO, ke PBB untuk bagaimana hepatitis ini dijadikan sebagai musuh bersama, sehingga ada target dari setiap negara untuk mengeliminasinya, ya. Jadi Indonesia termasuk orang yang menginisiasinya. Hari lahir hepatitis B itu yang 28 Juli itu berdasarkan hari lahir penemunya, ya, Profesor siapa saya lupa, ya, 28 Juli itu. Nah, jadi saya ulang lagi, penularan hepatitis B banyak pada ibu hamil ke anak. Ini yang bisa kita lakukan pencegahan dengan vaksinasi. Jadi ibu-ibu hamil yang hepatitis, yang HBsAg-nya negatif, itu bayi baru lahirnya harus segera divaksinasi, ya, divaksinasi. Karena 95% itu berhasil memutus rantai penularan. 5%-nya yang menjadi yang bersifat kronik. Jadi dikatakan kalau orang hepatitis B dia akan mengalami infeksi akut, kemudian dia menjadi infeksi kronik, bisa juga nanti komplikasinya 20-30% menjadi sirosis hepatis, atau livernya itu mengalami perburukan menjadi jaringan ikat, tidak elastis lagi, ya, jadi berdungkul-dungkul, ya. Dan sirosis hepatis ini nanti yang menyebabkan gagal hati dan menyebabkan kematian, dan bisa juga menyebabkan kanker liver. Tapi perlu diingat juga hepatitis B ini karena dia virus masuk ke DNA manusia, bisa langsung menyebabkan kanker liver tanpa harus melalui sirosis. 5-10% pasien hepatitis B itu bisa langsung jadi kanker hati, ya. Jadi perlu diperhatikan, makanya pasien-pasien hepatitis B yang kronik perlu di follow up. Jadi walaupun kayaknya tenang-tenang saja, banyak kita temukan di rumah sakit, ya, umur-umur muda sudah kanker liver, ya. Itu karena ada infeksi waktu dia lahir, ya, dia lahir tidak diterapi, tidak divaksinasi segala macam, akhirnya waktu muda umur 17, ada 16-17 tahun sudah jadi kanker liver. Nah, ini jadi perhatian kita semua. Jadi apakah orang yang terinfeksi atau terpapar virus ini selalu menimbulkan gejala begitu Pak Dokter? Apa segera selalu menimbulkan gejala, atau kadang-kadang kita tidak tahu terus tiba-tiba cek terpapar begitu Pak Dokter? Ya, kadang-kadang tidak bergejala. Ini yang atau asimptomatik ini yang berbahaya. Ya, makanya perlu kita medical check up tiap tahun itu, ya, untuk mengetahui posisi badan kita, ya. Kadang-kadang ya, mohon maaf, yang pasien-pasien yang dari jauh sana tidak pernah cek, mungkin ibunya dulu pernah hepatitis B, dianya tidak ngerti, ya, tiba-tiba mau misalnya jadi TKI ke Malaysia segala macam, periksa hepatitis B, HBsAg-nya negatif. Itu kemungkinan ya memang dari lahir, ya, jadi infeksi vertikalnya itu. Memang hepatitis B ini ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala, ya. 90% hepatitis B ini sembuh sempurna, ya, yang akutnya. Tapi ada beberapa persen yang menjadi kronis. Nah, dari yang kronis ini nanti yang menimbulkan komplikasi-komplikasi seperti tadi, sirosis, kemudian kanker liver tadi. Baik, terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan juga penularannya, kemudian komplikasinya, terus prognosisnya tadi sekian persen menjadi kanker hati dan seterusnya. Nah,
Eh, banyak yang bertanya Pak Dokter, ada berapa jenis hepatitis sebenarnya begitu Pak Dokter? Karena ada yang B, mungkin ada juga yang A dan yang lainnya begitu Pak Dokter. Hepatitis yang menimbulkan masalah itu yang dikenal ada 5. Memang ada sekitar ada 7 ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G ya jenisnya virus hepatitis. Tapi yang menimbulkan masalah itu ada 5, A, B, C, D, dan E ya. Biasanya hepatitis D ini tumpangan, dia koinfeksi dengan hepatitis B. Kalau hepatitis A berjalan sendiri, hepatitis C juga sendiri. Tapi hepatitis D ini sering ikut campuran dengan hepatitis B. Tidak bisa dia tanpa hepatitis B untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Yang menimbulkan gejala cuma A, B, C, dan E. A, B, C, D, dan E, cuma 5 ini. Itu yang diketahui sementara ini. Terus Pak Dokter, yang paling berbahaya di antara yang kelima jenis hepatitis ini yang mana Pak Dokter? Yang mungkin efeknya atau komplikasinya paling berat sehingga menimbulkan artinya masalah kesehatan yang paling berat itu Pak Dokter, yang mana? Yang sering menjadi endemis yang B dan C ini. Cuma yang C sudah ditemukan obatnya ya. Jadi dikatakan 95% hepatitis C ini sudah ditemukan obatnya, bisa sembuh sempurna. Obatnya juga sedang dipersiapkan oleh Kemenkes ya. Ada obatnya memang. Jadi obatnya obat minum, obat oral. Cuma terhalang dengan COVID ini, obat yang seharusnya dibawa dari India karena lockdown di India 7 juta pasien COVID sekarang ya. Tidak jadi, belum bisa. Ini lagi diinisiasi sama Kemenkes untuk mendatangkan obat hepatitis C. Nah, yang berlarut-larut hepatitis B ini karena dia sifatnya kronis ya. Kronis. Belum ada obat satupun yang bisa menghilangkan HBS lagi. Kata peneliti, kalau mau menghilangkan HBS lagi itu butuh 57 tahun. Jadi anggap minum obat seumur hidup itu. Ya. Dan tidak semua pasien hepatitis B ini diterapi. Ada syarat-syaratnya berdasarkan program yang dibuat oleh Kemenkes maupun dari PPHI ya, dari Peneliti Hati Indonesia. Ya. Jadi yang memang bikin ruwet, yang paling sering menimbulkan gejala banyak ya, hepatitis B. Hepatitis B ya. Di samping hepatitis C juga termasuk, karena obatnya ini yang oral itu masih terhambat lah. Bisa masuk BPJS, cuma pengadaannya masih. Jadi obat-obat hepatitis B ini semuanya ada di Indonesia, sama semua. Di Malaysia, di Thailand, di Singapura, negara maju pun sama obatnya ada di Indonesia. Ada yang beberapa yang masuk BPJS segala macam, ada satu yang enggak. Jadi sama semuanya sudah ada di Indonesia. Cuma ya karena sifatnya ini kronis, memang harus butuh follow up, butuh pemantauan. Tidak bisa kita tidak memantau ya, karena banyak komplikasinya ini. Terima kasih Pak Dokter. Untuk cara penularannya tadi apakah sama begitu Pak Dokter, virus yang A, B, C, D, E ini melalui cairan tubuh tadi, atau mungkin ada perbedaan dengan yang lain? Iya, yang sama itu B dan C. Kalau A melalui makanan yang tidak higienis ya, tidak cuci tangan, sama dengan E ya. Kalau D ya karena tumpangan ikut dengan yang B. Jadi hepatitis B sama hepatitis C itu sama penularannya, jarum suntik, darah, cairan tubuh ya. Terutama karena populasi HIV juga meningkat, populasi hepatitis B juga meningkat. Jadi biasanya dia koinfeksi. Jadi HIV itu tumpangannya banyak sekali, memang hepatitis B, TBC ya. Jadi pasien-pasien HIV wajib periksa hepatitis B ya. Seperti itu ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga, atau mungkin bisa diulang sekali lagi, kalau misalkan sudah terkena hepatitis B begitu Pak Dokter, terus pengobatan apa bisa sembuh total gitu, biar pemirsa juga lebih jelas informasinya begitu. Nah ini agak susah dijawab. Jadi kalau mau ada untuk pengobatan hepatitis B ini, tadi kan saya sudah bilang ada infeksi akut itu bisa sembuh sempurna, tapi selebihnya bisa kronis. Yang kronis ini yang jadi masalah. Dan untuk mau menterapi pasien hepatitis B yang ini butuh syarat-syarat. Ya, ini yang jadi masalah ya.
Syarat-syaratnya itu lumayan. Periksa dulu kopi virusnya atau namanya HBV DNA. Periksa HBAG-nya, jadi marker-marker virusnya, ya selain HBsAg-nya, terus harus ada peningkatan SGPT-nya 2 kali lipat dari normal. Atau diperiksa livernya, di fibroscan ada tanda-tanda fibrosis, maka mulai kita terapi. Untuk pasien-pasien hepatitis B yang sudah mengalami komplikasi sirosis hepatoma, wajib minum obat seumur hidup. Ya, kalau sudah sirosis, sudah kelihatan dari USG, dari CT scan atau dari MRI-nya, wajib minum obat seumur hidup. Karena pada pasien-pasien yang sudah komplikasi tadi, tujuannya adalah pertama, dia tidak terjadi hepatoma. Ya, jadi kita menekan jumlah virusnya biar tidak menyebabkan sirosisnya bertambah berat. Yang kedua, jangan sampai jadi kanker hati. Ya. Kalau pasiennya sudah kanker hati, maksudnya ya jangan sampai mempercepat kematiannya. Seperti ya, seperti itu. Karena kalau sudah hepatoma ya susah, apalagi tahap-tahap lanjut tidak bisa diapa-apain. Ini cuma paliatif aja. Baik. Kemudian di suasana pandemi ini begitu Pak Dokter, apa ada pengaruh terhadap angka kejadian mungkin hepatitis B, apa meningkat atau menurun, atau menurut Pak Dokter seperti apa kira-kira dengan adanya pandemi ini begitu? Dari pandemi COVID ini yang pasti kan pengurangan jumlah pasien. Jadi orang berkunjung itu ke rumah sakit berkurang. Jadi kemungkinan komplikasi penyakit hepatitis B semakin meningkat. Tapi di lain pihak, COVID-19 ini juga menyebabkan misalnya pasiennya mengalami hepatitis B, mengalami perburukan. Jadi orang yang kena hepatitis B, kena COVID, lebih rentan masuk ICU, lebih rentan kena sepsis, lebih rentan mengalami organ failure maupun kematian. Dikatakan 40%. Ya, pasien-pasien yang mengalami penyakit liver kronik ini mengalami perburukan gejala COVID sehingga harus dirawat di ICU dan lain-lain. Ya. Makanya anjuran Kemenkes yang waktu awal-awal lockdown dulu, itu pasien-pasien hepatitis B sirosis ini didahulukan untuk dirawat. Ya, apalagi yang sudah mengalami terus, peningkatan SGPT meningkat, kemudian ada sirosisnya, didahulukan dan dipercepat pelayanannya biar dia tidak kena kuman dari rumah sakit. Gitu. Seperti itu. Oke, baik. Untuk ini Pak Dokter, kalau misalkan ada ibu hamil atau menyusui begitu Pak Dokter, kemudian mengkonsumsi obat-obatan hepatitis begitu, artinya ada pengaruhnya nggak kepada si janin atau mungkin menyusui ke bayinya begitu Pak Dokter? Ya, makasih atas pertanyaan. Biasanya kita menterapi ibu hamil ini bila kopi virusnya itu tinggi sekali, HBV DNA-nya tinggi di atas 2 kali 10 pangkat 3 dan SGPT-nya meningkat. Ya, terutama pada trimester 3 karena itu penularannya transplasenta tinggi, alur penularannya. Makanya harus ditekan jumlah kopi virusnya. Ya, jadi gunanya memberikan obat anti hepatitis pada ibu hamil untuk mengurangi transmisi penularan ke anaknya. Biasanya kita pakai obat-obat tenofovir dan telbifudin itu. Ya. Yang memang syarat berlaku. Jadi memang kalau mau mendapatkan obat harus memeriksa lab SGPT dan HBV DNA-nya. Karena itu yang dipersyaratkan oleh dari ketentuan program seperti itu. Dan tadi pertanyaannya apakah berpengaruh? Pengaruh. Ada mungkin kontraindikasi. Ya jelas sih, memang ada obat pengaruhnya terhadap menyusui dan ibu. Tapi kita lihat manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Memang sudah disetujui cuma 2 obat saja, tenofovir dan telbifudin itu yang aman untuk ibu hamil dan menyusui. Ya, terutama pada pasien-pasien yang memang highly yang sangat virulen,
yaitu SGPT-nya meningkat, HBV DNA-nya sangat tinggi, COVID virusnya itu harus diobati. Intinya untuk mengurangi transmisi ke anak. Ya. Oke. Baik, sebelum kita lanjut, saya ingatkan sekali lagi bagi para sahabat yang sedang menonton live streaming pada kali ini, silakan jika ingin bertanya langsung kepada Pak Dokter, silakan langsung ketik di komentar live chat yang di layar HP sahabat masing-masing. Kemudian saya ingatkan juga bahwa ada door prize 3 paket pemeriksaan hati gratis di Rumah Sakit Lotte Medical Center bagi 3 penanya yang beruntung. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini. Silahkan langsung ajukan pertanyaan di kolom komentar di live chatnya para sahabat. Oke, baik, kita lanjut. Mungkin perlu diinformasikan begitu Pak Dokter untuk memutus mata rantai penularan hepatitis B ini tentang vaksinasi bagi bayi baru lahir, begitu vaksinnya berapa kali, waktunya kapan, agar para pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan live streaming pada siang hari ini bisa mempersiapkan diri untuk memvaksin anak-anak mereka nanti, begitu Pak Dokter. Iya, terima kasih. Kalau ibu-ibu hamil yang tidak hepatitis B atau HBsAg-nya negatif, vaksinnya seperti biasa mengikuti Kemenkes ya. Jadi 24 jam setelah lahir, sebelum 24 jam itu sudah vaksinasi untuk HB0, kemudian umur 2, 3, 4 bulan. Gitu. Kalau HBsAg-nya negatif pada ibu hamil, sebelum 24 jam itu ditambahkan HBIG, imunoglobulin tambahannya, di samping vaksin hepatitis B. Tetap juga mendapatkan vaksin hepatitis B yang dari Kemenkes 2, 3, 4 itu. Nanti kita akan evaluasi apakah dia HBsAg-nya positif umur 9 sampai 12 bulan. Nanti ketahuan di sana. Tapi biasanya 95% dengan vaksin itu baik hasilnya. Cuma 5% yang gagal, tidak terbentuk antibodi. Ini yang akan menyebabkan kronis yang 5% ini. Jadi dengan vaksinasi kita memotong di hulunya, dia tidak akan menyebabkan kronik. Yang paling sering itu karena tidak vaksin, ibunya hepatitis B-nya positif, ini yang menyebabkan kronisitas dari mulai lahir. Ya, itu yang sering menyebabkan komplikasi sehingga menjadi hepatoma, sirosis hepatis pada waktu usia muda. Kalau mau memotong jalur penularan infeksi ya dari lahir ini. Jadi semakin early kita potong, komplikasinya itu akan bisa dapat dicegah. Tapi semakin cepat dia dapat HBsAg positif pada usia muda, pada anak baru lahir, maka komplikasinya akan semakin besar. Kalau orang dewasa mungkin 18 sampai 20 tahun kena HBsAg, dia kecil lagi untuk komplikasinya karena dia tahu merawat. Tapi kalau dari usia 0 bulan ini dia sudah kena hepatitis, HBsAg-nya positif, tidak diterapi dengan bagus, tidak divaksinasi, maka semakin cepat dia akan mengalami hepatoma, sirosis. Itu gunanya vaksinasi, kita mengangkat penularan virus ini. Misalkan ya Pak Dokter, saya sudah berumur 20 tahun, cuman karena lahirnya di dukun begitu dulu, jadi nggak sempat vaksinasi begitu Pak Dokter. Terus sekarang pas usia 20 tahun ngecek HBsAg masih negatif, kira-kira perlu divaksin nggak? Terus berapa kali kira-kira divaksinnya begitu Pak? Kalau orang dewasa, ada beberapa populasi khusus yang wajib memang kita vaksinasi. Pertama, orang yang memang sakit liver kronis atau gagal ginjal, orang HIV, kemudian orang pemakai narkoba jarum suntik, orang pekerja kesehatan, itu wajib vaksinasi hepatitis B. Orang yang kerja di rumah sakit jiwa, ya, itu juga wajib ya. Jadi itu populasi berisiko khusus, ya. Itu vaksinasi ya 3 kali. Pertama disuntik, nanti evaluasi 2-3 bulan, ya. Untuk boosternya nanti berikutnya 6 bulan. Nanti akan terlihat nanti anti HBs-nya, ada titer antibodinya.
kekebalan dari untuk apa namanya untuk hepatitis B, titer antibodinya itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Di jam saya sudah menunjukkan jam 13.36 begitu ya. Jadi kita sudah menerima beberapa pertanyaan Pak Dokter dari audiens di live chat begitu Pak Dokter. Nanti akan langsung dijawab sama Dr. Fahru Rozi. Saya akan bacakan satu persatu ya. Ini pertanyaan pertama dari @OK06. Pertanyaannya adalah, apakah penggunaan handuk atau alat makan bersama dengan si penderita bisa menularkan penyakit tersebut? Nah, pertanyaannya seperti itu Pak Dokter. Mohon dijawab. Ya, sebaiknya yang tadi sudah saya bilang, karena lewat cairan tadi ya. Jadi sebaiknya disendirikan makannya, piringnya, sendoknya, handuknya, sabun mandinya itu disendirikan untuk pasien hepatitis B. Karena untuk mengurangi tadi penularan tadi. Setiap cairan nyeduh tubuhnya itu keringatnya atau liurnya ya kita hati-hati ya. Jadi kita safety gitu ya. Jadi sebelum makan tetap cuci tangan, tetap gitu. Kita harus mulai dari rumah segala macam. Jadi sebaiknya untuk jaga-jaga ya disendirikan. Jangan sama-sama. Begibung untuk orang hepatitis B ditinggalkan saja. Untuk begibung apa-apa. Sendirikan aja. Ya. Apalagi dia pasiennya sudah kuning, ya. Tanda-tanda SGPT-nya meningkat, itu highly infectious, sangat infeksius. Lebih baik disendirikan saja. Jadi bukan hanya produk darahnya aja, produk tubuhnya, cairannya, keringatnya, ludahnya itu juga harus diperhatikan. Jadi artinya jaga-jaga begitu Pak Dokter ya, asal dipisahkan dulu tapi tidak harus dikucilkan seperti Pak Dokter ya. Jadi penderita ini nggak harus dijauhi, benar-benar dijauhi begitu ya, cuman hanya jaga jarak begitu Pak Dokter ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari @aan_aja48. Ini pertanyaannya adalah, kemarin saya medikal untuk berangkat ke Malaysia, tapi katanya darah saya kotor. Cara biar darah saya bersih bagaimana? Nah, kotor yang seperti apa ini maksudnya? Apa kita skip pertanyaan ini ya? Karena mungkin kurang jelas darah kotor yang seperti apa gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari audiens dari @GA Dwi Puri. Apakah setiap orang yang kuning kulitnya, kukunya, matanya pasti terkena hepatitis? Seperti itu Pak Dokter. Enggak sih, ada beberapa tanda gejala. Jadi kita lihat gejala-gejala lainnya. Mungkin ada yang sering makan wortel bisa kuning juga, ya. Jadi beta karoten pada wortel itu menyebabkan kuning. Jadi tidak semua pasien yang kuning itu hepatitis. Ada memang mungkin kuningnya kuning langsat segala macam. Ya memang bukan dia hepatitis. Jadi memang harus diperiksa. Kalau memang kita ingin menegakkan dia hepatitis, periksa panel hepatitisnya. Misalnya hepatitis B, HBsAg-nya diperiksa, SGOT, SGPT-nya diperiksa ya. Kalau perlu ya di USG. Itu nanti tahapannya. Jadi diperiksa screening dulu HBsAg ya. Kemudian ya SGOT, SGPT-nya itu yang paling gampang. Jadi tidak semuanya pasien kuning itu adalah hepatitis. Ya, karena banyak juga pasien yang batu empedu juga bisa kuning. Pasien yang kanker kaput pankreas juga bisa kuning. Ya, pasien-pasien yang infeksi berat, sepsis gitu ya, itu juga bisa kuning karena gagal organ di livernya juga. Jadi tidak semuanya. Baik, jadi para sahabat yang menonton, tidak semua ya yang kuning itu harus hepatitis, karena ada beberapa faktor lain yang menyebabkan kuning. Oke, selanjutnya Pak Dokter, ini dari @ekawati_surtini. Pertanyaannya adalah, apakah seorang laki-laki yang pernah menderita hepatitis B kalau mau menikah harus divaksin dulu supaya istrinya tidak tertular nantinya? Mohon penjelasannya Pak Dokter. Oh iya, tadi populasi yang saya sebutkan tadi, memang orang yang hepatitis B sebaiknya divaksinasi agar tidak menularkan ke pasangannya. Jadi termasuk yang narkoba tadi,
orang pekerja kesehatan, pemakaian jarum suntik segala macam, atau punya orang penyakit liver kronis, penyakit ginjal, itu wajib vaksinasi. Sebaiknya vaksinasi untuk mengurangi penularan, karena salah satu penularan lewat seks juga, ya, karena kan cairan ya, lewat spermanya itu. Sebaiknya vaksinasi untuk mengurangi. Jadi begitu Mbak Ekawati _Surtinia, jadi sebaiknya divaksinasi. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari @Nurmayanti Kosnita. Pertanyaannya, apakah hepatitis B ini termasuk genetik, Pak Dokter? Dilihat dari prevalensi hepatitis B yang tinggi di Indonesia dan dari pemerintah sudah ada program pencegahan atau vaksinasinya, begitu. Apakah genetik, begitu Pak Dokter? Ini penyakit hepatitis B ini termasuk penyakit menular, penyakit genetik. Yang genetik itu seperti diabetes, hipertensi, asma, itu genetik. Kalau hepatitis B ini karena ada memang virus yang masuk ke dalam tubuh, yang virusnya dari luar, ya. Jadi sifatnya penyakit menular, bukan penyakit genetik. Kalau genetik memang ada gen-gen khusus. Cuma penyakit hepatitis B ini bisa mempengaruhi gen, karena bisa mengubah menjadi kanker liver tadi. Itu efek sampingnya. Cuma dia penyakit menular, bisa menyebabkan kanker liver. Ya, itu aja. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi. Jadi saya lihat antusiasme dari para pemirsa, ya, banyak sekali pertanyaan yang disampaikan. Ini selanjutnya pertanyaan dari Sultan Andalusia. Apakah walaupun HBsAg positif dan kondisi baik tetap bisa menularkan ke orang lain, Pak Dokter? Nah, ini kalau yang kayak begini harus diperiksa pemeriksaan lainnya. Jadi diperiksa kopi virusnya dan periksaan fungsi hatinya. Kalau kopi virusnya tinggi, walaupun dia tidak ada gejala, kemungkinan dia infeksius, jadi harus diterapi. Ya, ada yang tenang-tenang aja, tapi kok kopi virusnya naik, ya diterapi. Ya. Ini yang sering kadang-kadang disalahartikan, dianggap tenang-tenang aja. Jadi hepatitis B ini silent killer, tiba-tiba sudah kanker liver, tiba-tiba sirosis hepatis. Oleh karena itu perlu pemantauan. Walaupun HBsAg positif, fungsi livernya tenang-tenang aja, tiap 6 bulan itu harus diperiksa fungsi livernya sama USG untuk menyingkirkan ya komplikasi tadi, ada sirosis kah, ada kanker hati kah. Jadi pasien-pasien HBsAg positif itu ya harus di follow up, tidak boleh dibiarkan, jadi kontrol sebaiknya. Kemudian kita lihat lagi, pertanyaannya banyak sekali, ya. Jadi antusiasmenya tinggi sekali. Jadi saya akan bacakan, nanti tergantung dari waktu yang tersedia juga. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari para sahabat yang belum terjawab, nanti akan coba kami posting jawabannya mungkin di akun Instagram atau di story Instagram nanti. Jadi silahkan di follow akun Instagram Rumah Sakit di @latimedicalcenter untuk mengetahui input lebih lanjut. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ini dia. Bagaimana efektivitas vaksin hepatitis B terutama pada orang-orang yang berisiko tinggi, dan siapa saja yang sebaiknya mendapatkan vaksin hepatitis B? Sepertinya tadi sudah dijelaskan juga, ya Pak, orang-orang yang berisiko. Mungkin diulang sedikit saja Pak Dokter, bagaimana efektivitas itu? Ya, ini terutama pada ibu hamil, ya, itu yang HBsAg-nya positif, anak baru lahir, ya. Kemudian populasi khusus tadi, pasien gagal ginjal kronik, pasien penyakit hati kronik tadi, ya. Kemudian pemakai narkoba yang itu, ya, pasien-pasien HIV, kemudian pekerja kesehatan, dokter perawat itu wajib karena dia bersentuhan langsung dengan pasien, dengan cairan segala macam, ya. Kemudian ya orang transplant, ya, orang yang transplant sebaiknya di vaksinasi hepatitis. Jadi efektivitasnya bagus, apalagi yang anak baru lahir bisa mencegah 95% penularan, terutama yang ibu yang HBsAg-nya positif, ya.
Jadi bisa mencegah 98% penularan. Jadi pasien-pasien yang HBsAg-nya positif pada ibu hamil, anak-anaknya itu harus diberikan vaksin hepatitis B dan imunoglobulin HB tadi kurang dari 24 jam. Dimana sebelumnya dikasih vitamin K dulu 30 menit sebelum. Jadi itu bagus sekali untuk mencegah perburukan di masa akan datang. Nanti akan diulang bulan kedua, 3 dan 4, evaluasi di bulan ke-9 sampai 12. Apakah HBsAg-nya positif apa negatif? Itu kita lihat nanti. Tapi kebanyakan ya negatif, bisa akibat vaksinasi tersebut. Jadi memutus rantai penularan. Ini jangan anti dengan vaksinasi. Vaksinasi. Ya. Oh, iya. Baik, ini mungkin masih ada waktu ya kita untuk menjawab pertanyaan. Ini masih jam 13.47. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari @handayani Ali. Pertanyaannya, apakah hepatitis itu sama dengan sakit liver? Dan apakah hepatoma itu akibat dari hepatitis tersebut? Dan kalau misalkan hepatomanya sudah dioperasi, apakah masih bisa menular begitu? Mohon penjelasannya. Apakah hepatoma itu sama dengan penyakit? Apa hepatitis itu sama dengan penyakit liver? Kemudian apakah hepatoma itu akibat dari hepatitis? Dan kalau misalkan hepatomanya sudah dioperasi, masih bisa menularkan atau tidak? Ya, hepatitis itu ya penyakit liver. Jadi radang pada liver. Penyebabnya banyak, tadi saya bilang bisa virus, bisa alkohol, bisa perlemakan hati, bisa obat-obatan, bisa bakteri, bisa parasit. Terutama yang banyak di Indonesia ya karena virus, yaitu hepatitis B. Nah, virus hepatitis B ini bisa menyebabkan komplikasi kanker liver atau nama medisnya hepatoma. Nah, hepatoma walaupun dioperasi, bila penyebabnya hepatitis B, ya masih bisa menularkan. Makanya dikasih minum obat antivirusnya seumur hidup. Di pasien-pasien yang hepatoma dengan underlying disease-nya atau basicnya itu hepatitis B, harus minum antivirus Seumur hidup ya? Ya, tetap ya. Karena bisa recurrent lagi hepatomanya ya. Bisa kambuh lagi mas? Iya, kecuali dia ganti liver, transplant liver, baru dia hilang hepatomanya. Oh, berbahaya sekali berarti Pak Dokter ya. Sangat-sangat menakutkan penyakit hepatitis ini. Ya. Oke. Jadi begitu Handayani Ali. Jadi jawabannya bahwa iya, penyakit liver itu penyakit hepatitis dan hepatoma adalah akibat dari hepatitis itu sendiri, dan meskipun sudah dioperasi hatinya masih dapat menularkan dan bahkan hepatomanya bisa kambuh kembali seperti itu, dan disarankan harus minum obat antivirus seumur hidup seperti itu. Kemudian dari GA Dwi Putri @GA Dwi Putri, Pak Dokter, apa yang sudah dapat vaksin hepatitis apakah terjamin tidak akan tertular hepatitis B, Pak Dokter? Iya, kalau orang yang mendapat vaksin ya belum tentu terjamin dapat, tapi setidaknya itu mengurangi transmisi penularan. Sama halnya juga kita vaksin BCG. Tapi kalau kita dekat dengan orang-orang TBC satu rumah, lama-lama pasti kita kena TBC juga. Seperti itu ya. Iya. Jadi intinya vaksinasi itu untuk pencegahan, memutus rantai penularan. Ya, itu ikhtiar kita. Iya. Ya. Kalau kita, jadi cara memutus rantai penularan pada hepatitis B juga pertama seks yang aman, yaitu kan untuk mengurangi penularan lewat cairan tadi. Kemudian kalau bikin tato, bikin yang steril, Iya. ya. Vaksinasi salah satunya juga, ya. Transfusi yang aman, jadi harus diperiksa dulu darahnya, seperti itu. Ya. Tidak ada jaminan memang 100% orang yang vaksinasi tidak kena hepatitis B, tapi itu ikhtiar untuk mengurangi transmisi. Ya, setidaknya kita ada antibodinya terhadap hepatitis B. Misalnya kita berada di lingkungan hepatitis B, kita lagi merawat lah keluarga. Kita tiap hari tidak pakai sarung tangan melawat itu pasien yang kuning tadi. Kita rawat air liurnya, pas kita kena gitu. Terus kita tidak cuci tangan segala macam, otomatis kita lama-kelamaan juga akan kena nanti. Ya, karena sifatnya yang close contact tadi. Sama dengan pasien TB, kita satu rumah dengan orang TBC tidak pernah pakai masker, ya. Terus sering kontak seperti itu. Walaupun kita sudah BCG ya
kemungkinan kena juga tinggi seperti itu. Ya. Oke. Baik, jadi begitu jawabannya Pak Dokter. Jadi vaksinasi itu salah satu usaha. Jadi meskipun sudah divaksin, kita juga harus melakukan usaha-usaha yang lain untuk mencegah penularan hepatitis ini. Tergantung dari penularannya tadi. Ya, kalau yang hepatitis A yang dari makanan, ya makan yang higienis, ya jaga kebersihan. Kemudian kalau yang transmisinya seperti hepatitis B dan C, ya hindari kontak langsung dengan darah. Dan sudah sembuh, apakah kemungkinan bisa kambuh lagi? Dan apa faktor pemicunya? Terima kasih Pak Dokter. Ya. Hepatitis A ini merupakan virus yang sembuh sendiri ya, self-limiting disease. Penularannya biasanya berjamaah karena mungkin higiene dan sanitasi yang kurang bagus. Biasanya pada anak sekolah makan di luar karena mungkin jajannya tidak bersih, bisa terjadi seperti itu. Biasanya terbentuk antibodi. Apakah bisa terkena ulang? Kalau dia kayak begitu cara hidupnya, higiene sanitasinya tidak bagus, ya bisa kena lagi. Bisa kena lagi. Ya. Makanya promkes di daerah UKS di sekolah-sekolah itu penting. Jadi mengajarkan anak-anak untuk cuci tangan, tidak jajan sembarangan, atau mungkin bawa bekal dari rumah, itu sebaiknya dilakukan. Ya. Iya. Seperti itu jawabannya dari Pak Dokter. Jadi memang bisa, tidak menutup kemungkinan kambuh lagi. Jadi selalu jaga higienitas ya. Kemudian tadi kita berbicara tentang vaksin hepatitis B terus. Nah, kalau yang hepatitis C apakah sudah ada vaksinnya Pak Dokter? Apa sama atau memang belum ada? Obatnya tadi sudah ada. Nah, vaksinnya apakah sudah ada Pak Dokter? Vaksinnya tidak ada karena virusnya RNA sama kayak COVID. Seperti itu. Vaksinnya belum ada, cuma dikembangkan obat antivirusnya ya. Antivirusnya ini yang sembuh 95-99%. Jadi obatnya sudah ada. Ya, obatnya sudah ada. Jadi dianggap hepatitisnya bisa dieliminasi. Tapi kalau untuk vaksinasi masih belum bisa karena virus RNA dia sering mutasi itu, mutasi gen segala macam. Ya agak susah dan kayaknya belum, memang lagi dikembangkan, tapi saya belum dapat seperti itu. Cuma yang pasti hepatitis C ini obatnya sudah ada, kesembuhannya bagus 95% ke atas. Cuma sekarang masih kita terhambat itu aja sih gara-gara lockdown itu. Jadi obatnya sudah ada, tinggal didistribusikan, nanti mekanismenya akan diatur oleh Kemenkes untuk obat itu. Gitu. Masih ada waktu ya? Ini antusias sekali yang @aan aja 48 tadi nanya yang tentang darah kotor. Bagaimana caranya supaya bersih? Jadi dia komen lagi. Jadi maksudnya darah kotor itu adalah darahnya terinfeksi virus hepatitis begitu. Jadi bagaimana caranya biar bersih seperti itu Pak Dokter? Ya memang harus. Kami dokter ya memang nggak bisa menjanjikan misalnya HbSAg-nya itu positif jadi negatif. Ini kan beberapa penelitian bilang diperlukan 57 tahun untuk mengubah HbSAg positif jadi negatif. Ya. Memang salah satu terapi hepatitis B adalah mengubah HbSAg yang positif itu jadi negatif. Tapi itu susah. Ya, itu susah. Mau dikasih apa? Jadi memang pemakainya antivirus tetap gitu. Ini yang jadi kesusahan kita kalau ada pasien yang medical check up HbSAg positif minta negatif dalam waktu cepat. Ya, walau alam bagaimana. Masih ada satu kesempatan lagi buat bertanya? Atau yang terakhir ya, yang terakhir ini dari @edot1199 pertanyaannya. Izin bertanya Pak Dokter, berapa lama pengobatan buat penderita hepatitis B akut yang diderita ibu hamil, dan apakah beresiko terkena hepatitis juga buat bayinya setelah lahir walaupun sudah dikasih vaksin? Nah, sekali lagi, ada berapa lama pengobatan yang hepatitis B akut pada ibu hamil, dan apakah bisa menularkan ke bayinya dan meskipun sudah dikasih vaksin? Terima kasih. Terakhirnya, untuk hepatitis B akut mungkin tidak baring saja. Tapi kalau dia memang diperiksa kopi virus hepatitis B-nya tinggi, dia kuning, kemudian peningkatan fungsi liver SGPT-nya meningkat 2 kali normal, maka diberikan antiviral, ya, antivirus.
virus. Kemudian anaknya waktu lahir tadi dikasih vaksinasi hepatitis B dan imunoglobulin HB kurang dari 24 jam. Nanti akan diulang untuk bulan kedua, 3, dan 4. Nanti akan dievaluasi anaknya bulan 9 sampai 12 tadi. Apakah ada resiko? Ya masih ada resiko 5% tadi. 95% vaksinasi itu berhasil memutus rantai penularan. 5%-nya itu jadi kronik, tidak terbentuk antibodi. Iya, bisa-bisa saja. Nah, untuk yang ibu hamil, kapan selesai mengkonsumsi obat ya nanti dievaluasi berapa jumlah kopi virusnya, HbA1c-nya, dan fungsi livernya. Itu nanti tergantung dokternya nanti menentukan kapan kopi virusnya turun segala macam. Seperti itu. Jadi sampai mana, sampai berapa lama pengobatannya tergantung dari pemeriksaan lanjutan nanti ya. Oke, baik. Jadi itu tadi diskusi kita pada siang hari ini tentang hepatitis B. Sangat-sangat banyak sekali pertanyaan yang masuk ke live chat kami. Ini menandakan bahwa para sahabat sangat-sangat antusias dengan acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat. Kemudian mungkin ada pesan-pesan dari Pak Dokter untuk masyarakat tentang penyakit hepatitis B ini, terlebih lagi juga pada saat sekarang ini situasinya masih pandemi corona. Mungkin singkat saja ada masukan atau ada pesan dari Pak Dokter, dipersilakan. Ya, pesan saya pada pasien hepatitis B di masa pandemi ini ya berobat yang rutin ya, tapi tetap pakai protokol ya, pasien-pasien hepatitis B yang sudah sirosis ataupun yang hepatoma tetap kalau memang ada gejala gangguan, misalnya gejala beratnya ada ikterus, peningkatan fungsi liver, kemudian ada sirosis dekompensata sudah terjadi, misalnya perutnya membengkak atau segala macam, ya segera ke dokter, jangan tunda-tunda lagi. Cuma misalnya ada kunjungan, tetap pakai 3M ya, mencuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak ya. Seperti itu. Mungkin dari saya. Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Dokter. Senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Dokter. Semoga nanti ada waktu-waktu lain kita berdiskusi kembali di acara yang sama. Oke, para sahabat yang sedang menonton, jika ada